Muhammadiyah official political. Jadi lembaga penyiaran resmi milik Muhammadiyah. Jadi didirikan oleh Muhammadiyah di zaman kepengurusan Pak Rizal didirikan pada tahun 2013 dalam mengingatkan. Kemudian pada saat itu hadir melalui platform satelit, hanya itu karena frekuensi sudah tidak ada. Jadi dalam misi televisi itu mainnya adalah frekuensi milik publik yang disewakan oleh negara. Nah, TV-mu pada saat itu ya tidak punya apa-apa, hanya punya semangat. Jadi Pak Diri itu ilmu nekat. Saya waktu itu dipanggil. Saya baru keluar dari itu, TV, saya dipanggil, Mas, Muhammadiyah mau bikin TV. Saya punya kaget. Nah, sudah tidak ada frekuensi Pak, sudah habis oleh pengelola itu. Kita tetap sejarah pakai apa Pak? Satelit. Baru di situ saya sadar kalau main-main serius. Yang saya dengar waktu itu, saya sama Sony begitu di direksi pertama sama kasih terus. Kemudian selama hampir 1 tahun hanya 5 April. Kemudian 2014 awal sudah masuk ke BTV. Ini perjalanan supaya ada gambaran. Kemudian masuklah kemudian ke YouTube 2014. Plus kemudian didirikanlah perusahaan yang namanya TV Surya Utama. Kemudian mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran prinsip IPP prinsip. Jadi status dicoba. Cuma waktu itu tetap tidak punya kendaraan yang namanya free to air dari serial. Otomatis hanya diterima di satelit, bola, YouTube sama TV berlangganan. Itu pun terbatas. Nah, 2019 sebelum saya masuk kembali, saya ulang tahun tadi, itu sempat TV-mu ini diberi kesempatan uji coba siaran digital Jakarta dan Jogja. Hanya memang pada saat itu kesadaran teman-teman direksi lama itu belum muncul. Jogja dibiarkan saja untuk siaran, tapi lembaganya tidak dibentuk PT. Padahal dalam sistem penyiaran itu sistem jaringan. Jadi kalau mau siaran lokal menghidup ke pusat, maka harus ada PT di lokal itu. Karena memang prinsip dari undang-undang penyiaran, undang-undang 32 atau 22 adalah diversity of content dan diversity of ownership. Nah, pada tahun 2021 uji coba berakhir, MOP-nya TV Jogja itu dicopot. Saya kaget, saya pikir sudah ada izinnya, ternyata cuma dompet dari BRI. Nah, inilah yang menjadi medan perjuangan kami, saya pertama karena sekarang saya sendirian sebagai direktur sejak 2020 bulan November yang harus berjuang membesarkan TV. Kita adalah satu-satunya ormas yang memiliki sistem penyiaran digital terrestrial di Indonesia. Ada TV 9 di Surabaya, itu dulu miliknya salah seorang wakil ketua PW Jatim. Tapi hari ini sudah dikuasai mayoritas oleh namanya Top Sianta, perusahaan. Dia pegang ada 9 izin di beberapa kota. Nah, perkembangannya teman-teman, pada saat saya masuk, pada saat COVID mendadak, TV itu kalau saya sebagai pemilik sudah saya tutup. Karena kondisi keuangannya berdarah-darah, organisasinya berantakan, sehingga betapa saya hari itu adalah hari yang paling mumet sepanjang dari saya. Sehingga hari itu saya bersama Mas Suri temenin keliling mana yang bisa kita datangi Nyanjo. Salah satunya adalah ini Levis. Itu pun dipegang oleh bapak-bapak BPH, kebetulan ketua BP karena dalam Rais dan Pak Menteri itu yang harus Pak Rektor yang tadi pagi tidak itu diminta untuk menyelamatkan TV. Jadi saya mulai dari
Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Provinsi Bangka-Belitung, Purwokerto, Surakarta, Jogja, mana-mana hampir tidak pernah berhenti dalam setiap bulan. Dan saya nyetir sendiri sana. Memang luar biasa. Saya 30 tahun lebih dari wartawan baru selama di TV menyelam. Saya udah gak terhitung jalan keluar kota termasuk hari ini. Jadi teman-teman, perjuangan begitu berat. Tetapi saya punya kata kunci yang saya pegang teguh. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu yang menyelamatkan. Dan saya yakin kelak kalau industri TV akan mati, tak kapan, mungkin 30 tahun lagi. Teorinya hari Tahu itu 25 tahun lagi. Itu insya Allah TV akan tetap eksis as long as sepanjang UMS, UAD, UMY, UMM, UMM yang besar itu turun tangan. Jadi kondisi keuangan begini, kan TV ini memang biaya mahal. Ada 3 pendekatan kalau mengelola televisi, pada modal, pada karya, pada teknologi. Teknologi ini TV-mu sejak saya masuk 2020 sampai hari ini hampir tiap bulan itu mengganti alat, karena memang lifetime-nya alat itu cuma 5 tahun. TV-mu tahun ke-8 ke-9 mulai ada penggantian di tahun. Jadi CAPEX sekarang itu capital expenditure ya, modal alat itu terbesar sekarang. Jadi saya 1 bulan itu harus terpenuhi kira-kira 450 juta untuk operate. Karena sewa transport satelit 80 juta. Sewa MOOC di Jakarta dan sekitarnya itu 40 juta. Nah, insya Allah bulan September ini kita akan bertambah dan saya laporkan itu masalahnya. Jadi saya kemarin sebelum berangkat ke sini dipanggil oleh Pemret Metro TV dan Direktur Pengembangan Bisnis menawarkan peluang untuk TV itu memanfaatkan kanal-kanal punyanya BN Bisnis News maupun Magna di seluruh Indonesia ada satu titik. Makanya saya ambil langsung, saya putuskan Jogja kan saya ambil. Saya ke Jogja berikut Jogja dan seluruh lain. Insya Allah pertengahan minggu depan ini saya sudah tekan aku dan 1 September Jadi saya perjuangan pertama berat itu adalah bagaimana mewujudkan TV ini hadir di Jogja dan seluruh. Karena ironi Jogja adalah tempat kelahiran Muhammadiyah. Nah kalau tidak ada, makanya saya termasuk yang membantu ketika sekitar 1 bulan lalu Pak Ketum ya saya kok di Jogja dari 41 TV kita kok nggak ada TV? Ini pertanyaan sebenarnya beliau sudah jawabannya, tapi menggoda saya untuk jawab saya mengingatkan lagi kok nggak segera muncul di Jogja dan sekitar. Saya jawab Pak, memang dalam sistem penyiaran itu sistem berjaringan. Jadi nggak bisa TV Jakarta siaran tiba-tiba di Jogja, harus membentuk identitas dulu PT. Caranya apa? Yang antara mendirikan baru kemudian mengurus frekuensi hari sudah penuh untuk yang cara kedua adalah mengakuisisi TV yang kebetulan ada informasi anti TV sudah sign off tidak sekarang. Kemudian kami tugaskan untuk melakukan negosiasi, tapi ada 2 hal yang saling tidak ketemu. Jadi sampai hari ini kita peluang untuk mengambil alih TV sepertinya tinggal 3%. Karena terakhir minggu lalu saya kontak sama Mas Kanabir Rais, jawabannya adalah kemungkinan TV akan online kembali dengan modal baru, tapi bukan uang. Jadi ya sudah kita lakukan saja mengingat. Nah, bagaimana yang 3 padat tadi teman-teman? Padat modal jelas TV ini mahal dari awal, tapi dengan kondisi seperti ini TV-mu, Muhammadiyah punya TV-mu, maka ini kalau bahasa Betawi itu tongkrongannya keren. Karena ketika TV orang membicarakan isu nasionalnya, orang pengen tahu sikap Muhammadiyah itu melalui TV-mu. Saya juga pakai pertanyaan, isu tambah TV-mu ngapain? Cara. Ini saya berpegang pada hadis, berkata yang baik atau diam. Ya kan? Kalau saya nggak bisa berkata baik karena isu tambah yang sangat kontradiksi bila bikin dan lebih baik.
benar-benar berangkat dari profesi, saya tinggal lapor pada Bang, saya kopi dulu ya, tak berat. Kalau libur-liburan aja, supaya saya terlibat dengan. Nah, dalam pengalaman ini saya bawa ke TV. Jadi saya beberapa kali terus terang dikecewa sama itu. Bagi saya, kadarnya masih kecil dulu. Saya itu masih publik kalau ini. Jadi pengalaman itu membawa saya akhirnya mengambil sikap editorial. Kalau kita nggak bisa baik, membela dengan cara yang benar, yang kemudian tidak menimbulkan kontroversi, itu baik kita tidak. Yang itu iya. Nah, ini cara-cara untuk menyikapi suatu keadaan. Saya tahu, bahkan sebelum akhirnya mengalami itu, saya tinggal arahan dari Pak Muklas sebagai komisarisnya di BIMU, sekaligus ketua MDI yang membawa saya. Kemudian juga kepada Pak Perdana. Pak Perdana ya, saya udah kita main di BIMU aja. Jadi ya, itulah sikapnya kalau kita benar-benar sibuk. Nah, aspek ekonomi media modal, padat modal tadi teman-teman. Sebulan itu kebutuhan kami sekarang 450 juta. Dalam bentuk perusahaan itu Muhammadiyah sebagai pimpinan pusat, sebagai pemodal, pemilik owner menggunakan itu mencantumkan modalnya yang store itu 200 miliar. Ya, awal menggunakan bulan tahun 2020. Memang kemudian mengingat kondisinya masih belum breaking point, jadi setiap bulan itu pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan semacam bantuan ke. Bagi saya itu cukup gaji. Jadi kurang dari separuh bantuan. Jadi sekarang setiap bulan saya harus bisa mampu menghasilkan 250 juta. Dari mana teman-teman? Siasat ini kalau kita mengikuti teori ekonomi media yang sifatnya kapitalis dengan yang namanya TV komunitas atau media komunitas. Kalau dua-duanya dipilih oleh berbeda, pasti TV udah mati. Makanya ini saya kombinasikan. Jadi seolah-olah TV komunitas tetapi sebenarnya komersial. Karena hanya mengandalkan komersial cukup, mengandalkan komunitas. Dua-duanya saya gabung. Apa yang disebut infak? Ini adalah cara. Jadi kalau komersial sekarang ini, alhamdulillah sejak bulan Maret ada beberapa daerah itu 45 spot sehari tadi. Jadi sekitar dapat 45 juta sekarang, sebelumnya 60 juta. Kemudian ada dana syariah, ada produk syariah, produk syariah. Kemudian kadang-kadang ada yang hadir secara warkop itu kita mampu ya harus 10 juta, kita dapat 3 juta. Akhirnya terima teman-teman, perkembangannya adalah saya bisa diinformasikan sebagai sebuah spirit gitu ya. Kalau kita kelola dengan skala manajemen profesional, semangat yang tinggi, yang kaki nggak pernah berhenti, saya bergerak terus. Itu kira-kira setahun itu tahun 2023 sudah menghasilkan hampir 4 miliar penghasilan yang di luar yang dari pimpinan pusat. 4 miliar ini tentu masih kurang karena kebetulan saya itu 6 miliar. Jadi target saya kalau misalnya 2 tahun lagi kalau bisa tembus 6 miliar, kita bisa urut. Nah, bagaimana bisa mengembangkan? Tentu sistem televisinya adalah berjaringan. Kalau nggak punya jaringan, maka tetap akan menjadi TV lokal. Nilai evaluasi iklan yang kecil. Satu spot itu ada yang 50.000 kali iklan 30 detik atau 1 menit. Diputar. Diputar itu cuma 50. Jadi intinya adalah kolaborasi. Siapa yang mengikuti internal Muhammadiyah ditopang oleh profesional untuk mengambil potensi-potensi dari rumah. Jadi insya Allah kalau TV ini bisa berkembang, nanti juga Surabaya kalau mau dengan modal nanti seperti Jogja nanti insya Allah, maka akan luas. Ada pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik saya, kan ratingnya TV gimana? Bapak Ibu, TV itu bukan rating. Rating itu ada syarat satu. Dia harus bersiaran di kota-kota rating. Kota rating dulu 11, sekarang itu sudah 120 kota. Dari mulai Banda Aceh, Medan, Riau, terus sampai ke Makassar dan Sulawesi Utara Manado. TV baru 18 kota. Pertama, yang kedua, rating itu adalah dihasilkan oleh Nielsen. Nielsen itu perusahaan pemerintahan media survei produk. Setahun itu langganannya 5 miliar untuk dapat rating tiap hari. Jadi
5 miliar habis modal kita nggak bisa makan. Nah nanti mungkin tak kapan, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi bisa. Saya kira itu pengalaman-pengalamannya. Tidak ada lagi, sekali lagi kata kuncinya adalah kolaborasi. Bagaimana bergandengan tangan sesama tahu, kemudian potensi kita ini, bahkan misalnya kerjasama dengan teman-teman di lapangan, bagaimana bisa hidup bersama-sama. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Magun dari ibu ya. Kata kunci yang tadi disampaikan ya bisa bertahan 11 tahun berarti ya, dari kelahiran pertamanya itu pada 2013 itu ya diantaranya adalah kolaborasi dengan AU.